Bang, sebenarnya Pulau Sipadan dan Legitan itu punya Indonesia atau punya Malaysia? Kira-kira sebenarnya pulau ini milik siapa ya? Yuk kita bahas. Permasalahan ini dinamakan dengan sengketa Sipadan dan Legitan, yang mana Indonesia dan Malaysia terlibat perselisihan atas hak milik dari dua pulau di Selat Makassar. Pulau tersebut yaitu Pulau Sipadan yang memiliki luas 50.000 meter persegi dan juga Pulau Legitan yang memiliki luas 18.000 meter persegi. Permasalahan ini bermula pada tahun 1967 ketika Indonesia dan Malaysia ingin membuat data tentang perbatasan dari masing-masing negara. Ternyata baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama memasukkan Sipadan dan Legitan ke dalam wilayah negara mereka. Akhirnya Indonesia dan Malaysia pun sepakat agar Pulau Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo. Pengertian status quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan pada saat itu. Artinya pulau tersebut dibiarkan terlebih dahulu dengan keadaan seperti itu tanpa ada campur tangan negara Indonesia maupun negara Malaysia karena persoalan pulau ini masih belum selesai. Tetapi sayangnya terjadi kesalahpahaman antara Indonesia dan Malaysia dalam memahami arti dari status quo. Malaysia pun membangun resort pariwisata baru yang dibangun oleh pihak swasta di Malaysia di pulau tersebut. Karena menurut Malaysia, status quo artinya Pulau Sipadan dan Legitan tetap berada di bawah kendali Malaysia sampai sengketa berakhir. Sedangkan menurut Indonesia, status quo artinya kedua pulau ini tidak boleh ditempati atau diduduki sampai sengketa pulau ini selesai. Karena Malaysia telah membangun fasilitas pariwisata di Pulau Sipadan dan Legitan, maka Indonesia pun mengajukan protes ke Kuala Lumpur dan meminta pembangunan dihentikan. Tahun 1969, Malaysia pun secara sepihak memasukkan Pulau Sipadan dan Legitan ke dalam peta nasional mereka nih. Awalnya, permasalahan tersebut ingin dibahas melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun Malaysia menolak karena Malaysia menduga bahwa mereka akan kalah jika kasus ini dibahas di ASEAN. Malaysia menduga akan kalah karena pada saat itu Malaysia juga sedang terlibat sengketa dengan Singapura, sengketa dengan Filipina, bahkan sampai sengketa dengan Laut Cina Selatan. Tahun 1991, Malaysia pun mengusir semua warga Indonesia di pulau tersebut dengan bantuan polisi hutan atau polisi yang setara dengan BRIMOB di Indonesia. Tujuannya adalah agar Indonesia mencabut klaim atas dua pulau Sipadan dan Legitan ini. Akhirnya, Indonesia dan Malaysia pun sepakat bahwa sengketa ini diselesaikan melalui jalur hukum internasional dan bukan melalui politik atau ASEAN. Pemerintah Indonesia bahkan pada saat itu membentuk tim khusus yang terdiri atas pakar sejarah, hukum internasional, dan juga instansi terkait seperti Kemenlu. 31 Mei 1997, Presiden Soeharto berkunjung ke Malaysia untuk menandatangani perjanjian persetujuan agar sengketa ini diselesaikan secara internasional. Keputusan sengketa pulau yang akan dibahas di Mahkamah Internasional nantinya bersifat final dan kedua belah pihak harus sepakat menerima apapun hasilnya. Tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Legitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pihak Malaysia memberikan bukti tentang perjanjian Sultan Sulu dengan Inggris yang nantinya wilayah tersebut menjadi milik Malaysia setelah merdeka dari Inggris. Kemudian Malaysia juga memberikan bukti bahwa Inggris pernah melakukan penarikan pajak ke peternak penyu pada tahun 1930 dan ada juga mercusuar dengan tulisan dibangun oleh Inggris. Pihak Indonesia pun mengajukan bukti bahwa pulau ini adalah bagian dari NKRI berdasarkan perjanjian Juanda dengan menarik garis dari lintang tanpa batasan. Indonesia juga memperlihatkan bukti bahwa kapal induk Belanda pernah berpatroli ke sekitar dua pulau itu dengan asumsi bahwa Belanda pernah ke pulau ini, yang artinya pulau ini milik Indonesia. Setelah Malaysia dan Indonesia menyerahkan bukti terkuat atas hak kepemilikan dari dua pulau tersebut ke Mahkamah Internasional, 2 tahun kemudian, tepatnya 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan sengketa antara Indonesia dan Malaysia ini. Dari 17 hakim, 15 hakim adalah hakim tetap Mahkamah Internasional, 1 hakim perwakilan dari Malaysia, dan juga 1 hakim dari perwakilan Indonesia. Hasilnya, dalam voting dari lembaga tersebut, 16 hakim berpihak pada Malaysia dan hanya 1 hakim berpihak pada Indonesia. Hakim Mahkamah Internasional menolak bukti Indonesia karena perjanjian Juanda hanya mengatur pembagian darat, bukan pembagian laut. Kemenangan Malaysia ini berdasarkan pertimbangan effectivity di mana ada kedaulatan yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Inggris di kedua pulau ini. Kedaulatan yang dimaksud adalah penarikan pajak ke peternak penyu di pulau tersebut pada tahun 1930. Kemudian, Inggris juga pernah melakukan operasi mercusuar di pulau tersebut pada tahun 1960. Dengan kata lain, kedua pulau ini adalah milik Malaysia karena pulau ini bekas pendudukan Inggris. Jadi kesimpulannya, Pulau Sipadan dan Pulau Legitan adalah milik Malaysia nih teman-teman. Tetapi yang teman-teman harus tahu bahwa kehilangan Pulau Sipadan dan Legitan bukan karena Indonesia tidak mampu menjaga kedaulatan atau pertahanan negara ya, melainkan kehilangan Pulau Sipadan dan Legitan sebenarnya lebih kepada hukum dan sejarah dari pulau tersebut. Berangkat dari fakta ini, Bang Ariko jadi mikir kalau sengketa Indonesia-Malaysia ibaratkan kita memperjuangkan seseorang yang bukan ditakdirkan untuk kita nih.